Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari Eka Prasetyawati, Dila Arsita, Putri Ayu Naim Alawiyah, Cici Karismawati, Alfiah Gipta Janati Lasanah, dan yang terakhir yaitu Ageng Wibowo. Saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Materi yang akan kami sampaikan yaitu konflik Ambon antara Kristen dan Islam. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Putri Ayu Naim Alawiyah. Ini penyebab konflik Ambon. Konflik Maluku yang dimulai pada 19 Januari 1999 dan berlanjut selama beberapa tahun dapat dilihat sebagai proses sosial tersendiri yang melibatkan tingkat kekerasan yang begitu tinggi dan memakan banyak korban. Menurut pengamat, setidaknya ada 6 indikator pemicu konflik Maluku, artinya terutama karena adanya kenakalan remaja atau kenakalan murni. Yang kedua, adanya penempatan cabang dan universitas terbatas pada kelompok dan wilayah. Ketiga, karena adanya upaya PDIP untuk memenangkan pemilihan umum. Yang keempat, penduduk asli Maluku secara sosial iri pada imigran dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi dari mereka. Kelima, perselisihan antar kelompok agama, yaitu perselisihan antara Kristen dan Muslim. Dan yang terakhir adalah hasil dari upaya yang terkait dengan pembubaran Republik Maluku Selatan. Next. Konflik Maluku lebih kompleks, tetapi sering digambarkan sebagai konflik berkepanjangan antara Muslim dan Kristen. Konflik sengit Maluku berkisar di sekitar Ambon. Ambon adalah salah satu konflik paling dahsyat yang terjadi setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, yaitu antara tahun 1999 sampai tahun 2002. Kota ini merenggut hampir 5.000 nyawa manusia dan membuat sepertiga penduduk asli Maluku dan Maluku Utara itu mengungsi. Sebelum perselisihan antar agama di kota Ambon, banyak yang terjadi perang antar agama di wilayah lain di Indonesia. Pada bulan November tahun 1998, kerusuhan pecah antara orang Kristen Ambon dan Muslim. Setelah kerusuhan, Angkatan Laut mengembalikan hampir 200 gangster Ambon kembali ke Maluku. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, menurut saksi mata masyarakat Ambon, ada masyarakat yang bertindak sebagai provokator dalam peristiwa kekerasan utama di Ambon. Pada bulan Desember tahun 1998, terjadi pertempuran dan serangan pembakaran antara desa-desa Kristen dan Islam di beberapa bagian Ambon, yang sering dipicu oleh pasukan Indonesia. Pada tanggal 14 Januari tahun 1999, terjadi kerusuhan antara Kristen dan Muslim di jalur Tenggara, Maluku pada kasus Idul Fitri tanggal 19 Januari 1999 paling sering disebut-sebut sebagai pemicu bentrokan di Ambon. Ada perselisihan kecil antara pemuda Kristen di wilayah Ambon dan pemuda Muslim di kota terdekat. Desas-desus memperburuk perpecahan yang ada antara orang Kristen dan Muslim dan mengubah desa-desa terdekat menjadi kekerasan. Pada awalnya, pertempuran hanya terjadi antara orang Kristen Ambon dan pendatang Muslim dari Sulawesi Selatan yang tiba-tiba saling menyerang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan hasil upaya masyarakat menghentikan konflik Ambon. Berdasarkan hasil perjuangan yang telah dilakukan untuk mengakhiri konflik di Ambon yang dipimpin langsung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Bahkan aparat keamanan sampai masyarakat ikut serta untuk mengakhiri konflik tersebut. Ada dua cara pendekatan yang dilakukan untuk mengakhiri konflik tersebut. Yang pertama, pendekatan keamanan dan pendekatan pemulihan pembangunan. Sangat disayangkan bahwa pemerintah maupun rakyat sipil tidak memiliki strategi yang cukup untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hal utama yang dilakukan adalah dengan mengirim bantuan dari luar Maluku. Hal ini memacu
pemerintah pusat untuk bernegosiasi damai dengan komoditas Muslim dan Kristen. Muncullah perjanjian damai melalui Malino II pada bulan Februari tahun 2002. Berkat perjanjian tersebut, konflik mulai mereda karena sebelum ada perjanjian Malino II, perjuangan rakyat dalam meredakan konflik tersebut tidak membuahkan hasil. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam perspektif orang Ambon dalam menyelesaikan suatu masalah, orang Ambon menggunakan sistem kekerabatan yang biasa disebut dengan pela gandong. Pela yang berasal dari kata pila yang memiliki arti mengerjakan segala sesuatu bersama-sama. Adapun yang menyebut kata pila tersebut dengan artian mengamankan. Kata gadong memiliki artian berasal dari rahim yang sama, yang orang Ambon sendiri meyakini bahwa orang Ambon berasal dari nenek moyang yang sama. Dapat disimpulkan bahwa pela gandong ini adalah kesepakatan dua desa yang beda agamanya, tetapi berdasarkan darah garis keturunan dua desa atau lebih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam rekonsiliasi konflik Maluku, pemerintah dan LSM telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menghentikan konflik dan mencoba membangun kembali Maluku pasca konflik. Namun, peran pemerintah masih belum berjalan efektif untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan adat yang berusaha menyatukan kembali ikatan persaudaraan di antara masyarakat Maluku. Karena ikatan persaudaraan yang masih kuat di antara masyarakat, diharapkan konflik segera berhenti. Selain itu, penting juga peran berbagai elemen masyarakat untuk dapat berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Kesadaran langsung masyarakat Ambon untuk menghentikan konflik menjadi faktor penting dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila Sita. Selain itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan perdamaian di Maluku. Dibutuhkan sikap serius dari pemerintah, aparat keamanan, LSM, hingga berbagai elemen masyarakat untuk bisa bahu-membahu menyelesaikan konflik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa agama, ras, dan suku merupakan isu yang sangat sensitif yang akan menimbulkan konflik antar kelompok. Belajar dari pengalaman konflik di Maluku tahun 1999, masyarakat sangat berharap agar konflik serupa tidak terulang di masa mendatang. Konflik Maluku tahun 1999 hanya terjadi sekali dan tidak akan pernah terjadi lagi, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi konflik seperti pentahapan konflik untuk dapat melihat intensitas konflik tersebut, agar tidak menjadi konflik yang besar dan memakan banyak nyawa, bahkan meminimalisir terjadinya konflik serupa. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.